Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan seputar logika, yakni tentang biimplikasi, nanti kemudian kuantor atau kuantifikasi, dan argumentasi. Ya, mungkin tidak selesai malam ini ya. Kita mulai. Biimplikasi ini adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung, jika dan hanya jika. Ini dilambangkan dengan tanda panah bolak-balik ini ya. Kalau implikasi kan cuma ke sini saja, ke kanan. Kalau biimplikasi ke kanan dan ke kiri. Jika A maka B, dibalik jika B maka A. Ini berlaku dua arah. Beda dengan implikasi yang berlaku searah saja. Nah, biimplikasi ini akan bernilai benar kalau keduanya itu benar atau keduanya salah. Kalau implikasi kemarin hanya bernilai salah kalau ini yang P-nya benar, Q-nya salah, selainnya benar. Kalau P maka Q, maka ini bernilai betul kalau P-nya dan Q-nya nilai kebenarannya sama. Benar-benar atau salah-salah. Contoh misalnya, X habis dibagi 2 jika dan hanya jika X bilangan genap. Ini sudah ke matematika kali ini, contoh matematik. Nanti kita bikin contoh yang tidak ke matematik. Ya. Jadi kalau ini ada bilangan bisa dibagi 2, maka dia bilangan genap. Pemahaman keduanya, kalau bilangan itu genap, maka dia bisa dibagi 2. Nah itu hubungan biimplikasi. Kalau habis dibagi 2 maka genap. Sebaliknya kalau genap maka habis dibagi 2. Ini nanti tidak semua bisa begitu. Tidak semua hubungan itu bisa dinyatakan dengan biimplikasi. Kalau wanita itu bisa punya anak, ya. Kalau punya anak dia bisa melahirkan, pasti dia wanita. Tapi tidak semua wanita dia memiliki anak. Seperti itu, tidak bisa jadi biimplikasi. Kemudian ini coba kita cek kebenaran kalimat berikut ya. Makhluk disebut manusia jika dan hanya jika makhluk tersebut berpikir. Ini benar apa salah? Jadi suatu makhluk itu disebut manusia jika dan hanya jika dia berpikir. Benar salah? Benar. Ya kalian cek dibalik. Kalau manusia bisa berpikir, betul ya. Kalau bisa berpikir, apakah pasti manusia? Betul enggak? Malaikat bisa enggak mikir? Malaikat bisa mikir, pinter dia. Ya, tapi dia bukan manusia, sehingga kalimat ini sekilas sepertinya betul. Tapi ungkapan jika dan hanya jika ini enggak cocok, karena enggak berlaku kebalikannya. Ya. Karena enggak setiap yang berpikir dia disebut manusia. Ini harus berlaku bolak-balik ya ini ya. Nah ini contoh kedua. Seseorang disebut taat jika dan hanya jika dia mendirikan sholat. Benar salah ayo? Gimana? Benar. Coba kita cek. Kalau seseorang disebut taat, ya, maka dia mendirikan sholat. Betul ya. Kalau taat mendirikan sholat. Tapi ke kirinya, ya, kalau dia mendirikan sholat, apakah dia disebut taat? Ya, mendirikan sholat tapi sambil korupsi. Mendirikan sholat tapi dia melakukan banyak pembunuhan kepada yang tidak berdosa. Maka dia tidak disebut taat. Sehingga ungkapan ini juga tidak mutlak betul.
Ya, kalau orang taat dia sholat betul itu. Ya, jika taat dia mendirikan sholat betul. Tapi kalau mendirikan sholat tidak bisa, otomatis dia disebut orang taat. Gitu ya. Jadi memahami kalimat itu. Sehingga kalian ketika nanti menulis atau berbicara ini mesti ngerti ini yang diucapkan benar apa enggak. Nah ini saya kasih contoh, ini kaitannya dengan nahu. Suatu isim disebut ma'rifat ya, jika dan hanya jika isim tersebut ya, beralif lam. Benar enggak? Isim didahului alif lam. Betul. Ya belum tentu. Ini salah juga. Ini isim disebut ma'rifat, maka dia beralif lam itu enggak betul. Tapi kalau isim itu beralif lam, didahului alif dan lam, maka dia ma'rifat, maka itu betul. Kalau alif lamnya alif lam ta'rif, ya. Kan ada isim kayak huwa, huma, hum, itu disebut isim domir kan ma'rifat dia. Atau misalnya ada kalimat apa? Muhammadun, ada aliyun, tidak ada alif lamnya, tapi dia isim ma'rifat. Kalau Muhammad dan Alinya tadi itu sudah terdefinisi, ya tertentu. Nah, paham ya, insya Allah ya. Memang agak ya pentingnya logika di situ. Ya, isim itu ma'rifat itu salah satu tandanya adalah alif lam. Ya, alif lam al ta'rif itu ya. Tapi apa namanya? Tidak semua yang ma'rifat itu harus beralif lam tadi. Ini kata jika dan hanya jika itu harus berkebalikan. Kalau ma'rifat pasti ada alif lamnya kan, tidak mesti. Ya. Tapi kalau ada alif lam ta'rif maka ma'rifat baru betul. Jadi ini kalau ke kanannya tidak mesti betul, tapi ke kirinya ya, jika beralif lam maka ma'rifat itu baru betul. Sehingga kalimat ini juga tidak dijamin betul sebagaimana kalimat pertama, kedua dan ketiga ini. Ini contoh yang tidak tepat, ngomong begini ini tidak tepat. Paham, ini harus mengerti yang kemarin implikasi, makanya kemarin saya kasih banyak contoh itu supaya bukan hanya paham tabelnya, tapi dalam berbicara nanti berlogika, membangun suatu argumentasi itu bisa akurat ya. Nih misalnya suatu segitiga disebut sama kaki. Ini mau yang ngatri matematika dikit ya. Jika dan hanya jika segitiga itu tepat mempunyai dua sisi yang sama panjang. Ada belajar matematik di pondok? Ada. Tahu ini benar salah ini yang ketiga ini? Hah? Kalau ini betul ya, segitiga sama kaki itu ada tepat dia punya dua sisi yang sama panjang. Kalau kalau tiga sisi sama panjang itu namanya sama sisi. Kalau sama kaki dua aja yang sama. Ini betul. Sebaliknya kalau ada segitiga dua sisi itu sama panjang, ya dia pasti segitiga sama kaki. Ya, ini contoh sederhana. Paham ini? Ada pertanyaan silakan. Bisa gambar segitiga sama kaki? Hah? Bisa. Kalau saya enggak bisa. Pakai tangan aja harus ada penggaris, apalagi gambarnya pakai kaki. Nah, itu contoh kalimat apa yang maksudnya lain ya, jawabannya lain yang dimaksud ya. Maksudnya bukan gambar segitiga pakai kaki, bukan ya. Nah, sebagai catatan dalam pendefinisian atau ta'rif yang baik,
itu meskipun tidak menggunakan kalimat jika dan hanya jika, namun maknanya memenuhi ungkapan ini. Jadi kalau membuat definisi, mestinya memperhatikan kalimat ini. Manusia adalah misalnya makhluk yang kakinya dua. Nah itu enggak pas. Mestinya diperhatikan itu definisi itu. Kalau sekedar manusia adalah makhluk yang berkaki dua, nanti ketemu ayam, oh itu manusia, kakinya dua. Maka definisi itu harus dibolak-balik itu betul, ya, mau ke kiri ke kanan itu betul. Nah dalam istilah lain definisi itu harus namanya jami', ya, jami'an dan mani'an. Artinya semua yang didefinisikan itu sifat-sifatnya mesti termuat dalam definisi, itu jami'. Dan semua unsur yang tidak masuk dalam yang didefinisikan itu mestinya terkeluarkan dengan definisi tersebut. Nah ini jami' dan mani'. Ini sama setara dengan kalimat jika dan hanya jika. Artinya kalau memenuhi itu definisi maka dia memenuhi apa yang dimaksud, begitu. Dan bikin definisi ini kadang ya sulit, ya, enggak mudah, harus mikir. Ya. Misalnya kayak ini mouse itu apa? Nah itu mendefinisikan kan perlu berpikir itu. Sehingga kalian belajar bahasa Arab, bahasa Indonesia itu harus ya bisa tadi mendeskripsikan atau mendefinisikan sesuatu. Ini terkait implikasi.